Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 adalah Rizky Bahari dengan NIM 200205126. Yang kedua, Alfian Uston Tabah dengan NIM 200205127. Yang ketiga, Alyanisa Uldayan dengan NIM 200205128. Yang keempat, Amalia Khoirul Falah dengan NIM 200205129. Yang terakhir, Apriana Nabila Nurrohmah dengan NIM 200205130. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem indera. Disimak baik-baik ya teman-teman. Indera penglihatan, pengertian, reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Mata terdiri dari bola mata, otot-otot penggerak bola mata, kontak mata atau rongga tempat mata berada, kelopak mata, dan bulu mata. Berikut gambar mata beserta pengertiannya. Bagian-bagian mata. A. Bagian luar mata. B. Bagian bola mata. Bola mata dikelilingi oleh 3 lapis dinding dari luar ke dalam sebagai berikut. 1. Sklera, jaringan ikat dengan serat kuat, putih atau tidak tembus cahaya. 2. Koroid, coklat kehitaman, berisi pembuluh darah atau memberi nutrisi dan O2 ke retina. Warna gelap koroid berfungsi mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Di bagian depan iris membentuk pupil atau anak mata. Melalui pupil, sinar masuk. Iris berfungsi sebagai diafragma, yaitu pengontrol ukuran pupil atau mengatur sinar yang masuk. 3. Retina, lapisan yang peka terhadap sinar. Seluruh bagian retina berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Kotak mata. Kotak mata berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan. Selaput transparan yang melapisi kornea dan bagian dalam kelopak mata disebut konjungtiva yang peka terhadap iritasi. Untuk mencegah kekeringan, konjungtiva dibasahi cairan yang keluar dari kelenjar air mata atau kelenjar lakrimal yang terdapat di bawah alis. Air mata mengandung lendir, garam, dan antiseptik. Air mata berfungsi sebagai alat pelumas dan pencegah masuknya mikroorganisme ke dalam mata. Otot mata, ada 8 otot mata yang berfungsi pada sklera. 4 diantaranya disebut otot rectus atau rectus inferior, rectus superior, rectus eksternal, dan rectus internal. Otot rectus berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah, atas, luar atau tepi, dan dalam atau tengah. 2 lainnya adalah otot oblik atas atau superior dan otot oblik bawah atau inferior. 2 otot lainnya mengangkat atau membuka kelopak mata dan menutup kelopak mata. Selanjutnya, cara kerja mata. Cara kerja mata yaitu sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Pembiasan terbesar terjadi di kornea, atau karena ketika cahaya masuk dari udara ke kornea, perbedaan indeks udara dan kornea sangat besar. Bagi mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning. Selanjutnya, kelainan pada mata. A. Miopi atau rabun jauh. Lensa mata terlalu cembung mengakibatkan bayangan benda jatuh di depan retina.
dapat ditolong dengan kacamata lensa cekung. B. Hipermetropi atau rabun dekat. Lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Dapat ditolong dengan kacamata lensa cembung. C. Presbiopi atau mata tua, berkurangnya daya akomodasi mata yang mengakibatkan gangguan penglihatan terhadap benda jauh maupun dekat. Dapat ditolong dengan lensa rangkap. D. Xerophthalmia, kekurangan vitamin A yang mengakibatkan selaput kornea mengering, dapat diobati dengan memperbanyak vitamin A, memperbaiki status gizi, dan mengobati infeksi yang menyertai. E. Nyotalopia atau rabun senja, kekurangan vitamin A mengakibatkan kemampuan penglihatan berkurang jika intensitas cahaya rendah, diobati dengan konsumsi vitamin A, operasi katarak, dan hentikan obat glukoma. Selanjutnya, indera penciuman. Berikut gambar indera penciuman. Terdiri dari tulang hidung, serabut saraf pembau, olfaktori, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, lendir. Kemudian, hidung manusia dibagi menjadi dua bagian, rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril atau rongga hidung. Dinding pemisah disebut dengan septum atau tulang yang sangat tipis. Rongga hidung atau nasal cavity atau nostril yaitu berfungsi mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Cara kerja hidung. 1. Hidung mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. 2. Di atap rongga hidung terdapat olfaktori epitelium yang sangat sensitif terhadap molekul bau. Karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau yaitu smell receptor. 3. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke the olfactory bulb melalui saraf olfaktori. 4. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak dan kemudian diproses oleh otak. Kelainan pada hidung. 1. Angiofibroma juvenile, yaitu tumor jinak pada hidung bagian belakang atau tenggorokan bagian atas, nasofaring, yang mengandung pembuluh darah. 2. Papiloma bisa ditemukan pada anak usia 1 tahun. 3. Rinitis alergik, yaitu peradangan hidung karena alergi. Penyebabnya, reaksi alergi pada hidung karena masuknya substansi asing ke dalam saluran tenggorokan. 4. Sinusitis, yaitu peradangan atau pembengkakan jaringan di sekitar sinus. Selanjutnya, indera pendengaran atau telinga. Berikut gambar indera pendengaran. Bagian-bagian telinga. 1. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi. 2. Telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam. 3. Telinga dalam akan menerima rangsang bunyi dan mengirimnya berupa impuls ke otak untuk diolah. Telinga bagian luar. Daun telinga berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga menuju gendang telinga. 2. Liang suara. Menghasilkan serumen dan zat lilin atau kotoran telinga. Telinga bagian dalam. Susunannya rumit, terdiri dari labirin tulang dan labirin membran, yaitu 1. 3 saluran setengah lingkaran, 2 ampule, 3 utriculus, 4 sebulus, 5 kokle atau rumah siput. Kelainan pada telinga. 1. Tuli, ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi. Penyebabnya, kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pengobatan, alat bantu dengar, ear candle terapi atau pengobatan melalui media lilin, kortikosteroid merupakan obat antiinflamasi yang digunakan untuk mengobati ketulian. 2. Congek atau jorok. Congek adalah peradangan yang terjadi pada gendang telinga, baik sebelah kiri atau kanan, akibat terjadinya infeksi oleh alat. Penyebabnya cotton bud atau pembersih telinga lainnya. Pengobatan bisa diobati dengan obat oral atau obat tetes telinga. 3. Otitis eksterna, suatu infeksi pada saluran telinga, biasanya menjangkit telinga berenang atau
swimmer's ear. Penyebabnya kelembapan, penyumbatan liang telinga, trauma lokal. 4. Perikontritis, infeksi pada tulang rawan atau kartilago telinga luar. Penyebab cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. 5. Eksim, peradangan kulit pada telinga luar dan saluran telinga. Penyebabnya sabun ataupun deterjen, jenis dari wool, kain wool, ataupun jenis kain kasar lainnya, debu, alat kecantikan atau kosmetik, dan perhiasan imitasi. 5. Cedera pada telinga luar, misalnya pukulan tumpul, bisa menyebabkan memar di antara kartilago dan perikondrium. Selanjutnya, indera pengecap atau lidah. Berikut gambar indera pengecap. Bagian-bagian lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terlekat pada tulang hidius, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. 1. Bagian depan lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. 2. Bagian pinggir lidah fungsinya untuk mengecap rasa asin dan asam. 3. Bagian belakang atau pangkal fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Cara kerja lidah. 1. Makanan atau minuman yang berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. 2. Rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak oleh syaraf. 3. Lalu, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Kelainan pada lidah. 1. Oral candidosis, infeksi mulut atau sariawan. Penyebabnya jamur Candida albicans yang menempel pada selaput lendir mulut. Gejalanya, lidah akan tampak tertutup lapisan putih yang dapat dikerok. 2. Atropik glossitis, suatu peradangan akut pada lidah yang menyebabkan lidah membengkak dan berubah warna. Penyebabnya virus atau infeksi bakteri, termasuk herpes simplex oral iritasi. 3. Geographic tongue, kondisi kelainan yang terdapat pada permukaan lidah. Lidah berwarna merah, mudah keputihan yang menyerupai gambaran pulau-pulau. 4. Fissured tongue, kondisi yang tidak berbahaya di mana ada retak dalam alur pada permukaan lidah. Yang terakhir, glossopyrosis atau lidah terbakar, keluhan pada lidah di mana lidah terasa sakit dan panas dari terbakar, tetapi tidak ditemukan gejala apapun dalam pemeriksaan. Yang terakhir ada indera peraba atau kulit. Berikut gambar indera peraba. Bagian-bagian kulit. Kulit terdiri dari 1. Lapisan luar epidermis, 2. Lapisan dalam dermis. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Pada lapisan dermis terdapat pembuluh darah dan saraf. Pengertian kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus atau sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor rasa sakit, ujungnya menjorok masuk ke darah epidermis. Reseptor untuk tekanan, ujungnya berada di dermis atau jauh dari epidermis. Reseptor rangsang, sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. Cara kerja kulit. 1. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan, panas, dingin, tekanan, dan nyeri. 2. Ketika kulit menerima rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. 3. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. 4. Oleh otak, rangsang akan diolah. 5. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsangan. Kelainan pada kulit. 1. Jerawat, mudah menyerang kulit wajah. Penyebabnya yaitu ketidakseimbangan hormon dan kulit yang kotor. 2. Panu, penyebabnya jamur yang menempel di kulit.
Panu tampak sebagai bercak atau bulatan putih di kulit dan disertai rasa gatal. Panu timbul karena penderita tidak menjaga kebersihan kulit. 3. Kadas tampak di kulit sebagai bulatan putih bersisik. Pada setiap bulatan terdapat garis tepi yang jelas dengan kulit yang tidak terkena. Kadas juga menyebabkan rasa gatal. Penyebabnya yaitu jamur. 4. Skabies atau kudis disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil yang suka pada tempat lembab dan dapat menular pada orang lain. 5. Eksim atau dermatitis merupakan penyakit kulit akut atau kronis. Penyebabnya yaitu daya pertahanan tubuh atau imun yang berlebihan pada bakteri dan iritan. 6. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna.